Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Hari Paskah, puji Tuhan, salam sejahtera. Kita bersyukur dan kita sangat bangga bahwa hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang telah mengalahkan kematian. Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita boleh bangga dan hendaknya iman kita terus bertumbuh, terus dalam keadaan baik dan terus dalam keadaan kuat di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam atau lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami bangga bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan kematian, Allah yang telah mengalahkan maut. Dan kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami bangga atas semuanya ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kuasa-Mu yang begitu luar biasa yang selalu menyertai kami. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada, dan kuatkan kembali dengan firman-Mu Tuhan, agar mereka hidup di dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Paskah. Puji Tuhan. Adalah sebuah kebanggaan. Sangat bangga, sudah bertentu Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengalahkan maut, Tuhan yang mengalahkan kematian. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tema kita sehubungan dengan itu adalah refleksi dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Refleksi dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari kebangkitannya tersebut, kita pastinya mendapatkan apa? Refleksinya apa? Apakah setelah itu kemudian kemarinya selesai dengan melupakannya, dan kemudian kita hidup dengan cara yang lama lagi, yaitu hidup di dalam kegelapan dan tidak ada patokannya, atau tidak ada pedomannya, dan tidak ada beriman kepadanya? Sudah barang tentu tidak demikian, bukan? Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, pasti saudaraku ada satu nilai yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, ya kan, yang membentuk iman kita bertambah kuat di dalam segala hal dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam hal refleksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada yang pertama adalah meneladani kehidupannya. Meneladani kehidupannya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 15. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kita memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jika kita meneladani kehidupannya Bapak Ibu, dan atau hidupnya sebagai teladan dari kehidupan kita, kondisi bagaimanapun, persoalan seberat apapun tidak membuat kita goyah. Sebab di dalam diri kita sedang meneladani kehidupannya.
Dari kehidupannya yang kekal itu, saudaraku, kita tidak bisa dimatikan oleh nilai-nilai yang di luar Kristus. Dan kita tidak bisa dikalahkan maut. Kita tidak bisa dikalahkan persoalan-persoalan hidup. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Itulah nilai kekristenan yang meneladani kehidupan Yesus Kristus. Sehingga kehidupannya Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal. Kita juga sama. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, seberat apapun penderitaanmu, dengan kehidupan Kristus ada jaminan penyelesaian, ada jaminan jawaban, ada jaminan kekuatan, kemenangan, ada jaminan kelepasan. Di dalam kehidupan Kristus Yesus yang sudah mengalahkan maut, yang telah bangkit dari maut, yang telah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia hidup. Dan kehidupan Kristus Yesus ada dalam kehidupan kita, dengan demikian kita hidup selama-lamanya. Jadi ingat baik, jangan mau dikalahkan dengan masalahmu. Jangan mau dikalahkan dengan persoalanmu, saudaraku. Kalahkan masalah dan persoalanmu dengan kehidupan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Kita harus percaya dengan demikian, bahwa dengan Yesus, dengan kehidupan Yesus Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, percayalah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mematikan kita, baik maut sekalipun. Iya kan Bapak Ibu? Jadi kehidupan Kristus itu nyata, ada. Jadi jangan percuma kita merayakan perayaan Paskah, tetapi saudaraku, Yesusmu mati dalam hidupmu. Yesusmu engkau kesampingkan, Yesusmu engkau abaikan. Yesusmu itu engkau tidak imani di dalam kehidupannya, sehingga engkau mengalami kegagalan total, kekalahan total. Nah, ini bisa membuat Bapak Ibu dalam kebinasaan. Mulai saat ini, teladanilah kehidupan Kristus Yesus yang hidup selama-lamanya, dan kita tidak mati di dalam hal tersebut, dan kita pun akan hidup selama-lamanya. Jadi ingat baik Bapak Ibu, seberat apapun penderitaan masalahmu, ingat baik, teladanilah kehidupan Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kita, dan hidup kita Bapak Ibu pasti di dalam kekekalan selama-lamanya. Adapun yang kedua, saudaraku, refleksi dari kebangkitan Yesus Kristus adalah meneladani penderitaannya. Meneladani penderitaannya. Filipi 3, 10-11. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, saudaraku, meneladani penderitaannya. Jadi, saudaraku, tujuan Rasul Paulus hidup adalah untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di dalam penderitaannya, Bapak Ibu, kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam penderitaan kita sedang mempermuliakan Tuhan. Di dalam penderitaan kita sedang mengagungkan nama Tuhan. Yang penting di sini penderitaan kita bukan karena berbuat dosa. Penderitaan kita karena mempertahankan iman. Jadi kita tinggal refleksi balik kepada diri kita. Kita menderita itu karena apa? Karena dosa atau karena sedang beriman kepada Yesus Kristus? Banyak orang Kristen, saudaraku, menderita karena dosa. Dan akhirnya adalah maut. Tapi kalau kita menderita oleh karena kebenaran, jangan takut. Kalau kita menderita karena Kristus Yesus, jangan takut. Tuhan kita saja menderita, kita juga menderita dong. Di dalam hal kebenaran. Makanya saudaraku, mulai saat ini jangan mundur dari penderitaanmu. Hadapi penderitaanmu. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Jadi ingat baik, penderitaan kita jikalau memang dalam kebenaran Kristus Yesus, ya kan saudara, dan serupa dengan penderitaan Tuhan, kita akan menerima kebangkitannya juga. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini berbicara keimanan, bicara kekekalan. Penderitaan kita, saudara, belum seberapa. Belum sampai mencucurkan darah. Paulus saja yang begitu luar biasa penderitaannya. Dibilang ini ringan kok. Karena apa? Karena dia sedang menuju kepada nilai kekekalan. Dia tahu proses di dalam kebangkitan Kristus ada nilai kekekalan. Dia menderita karena kebenaran. Dia tidak takut dalam hal kematian, Bapak Ibu. Pun kalau sekalipun mati, dia dibangkitkan kembali. Oleh karena percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, orang Kristen seharusnya tidak perlu takut dengan penderitaan. Kalau penderitaan itu adalah untuk kebenaran. Jangan mundur Bapak Ibu dalam hal tersebut. Banyak orang Kristen murtad karena takut menderita. Iya kan? Merasa dihambat kepangkatannya. Merasa dihambat ekonominya. Tidak perlu takut Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hidup. Yang hari ini kita rayakan sebagai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai nilai Paskah. Harus ada kelepasan, kemenangan. Jadi penting di sini pastikan bahwa murni penderitaanmu itu oleh karena mempermuliakan Tuhan, karena imanmu kepada Yesus Kristus. Niscaya penderitaanmu tidak pernah akan sia-sia. Dibandingkan penderitaanmu sekarang mengingat upah yang begitu luar biasa, tidak seberapa Bapak Ibu. Ingat, jalankanlah dengan keimananmu dengan teguh, agar supaya engkau tidak jatuh di dalam penderitaanmu dengan dosa, terhadap dosa dan kemurtatan. Engkau boleh menderita, tetapi kalau menderita kita demi nilai Kristus, saudaraku, penderitaanmu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Setiap orang Kristen pastikan bahwa penderitaan itu adalah penderitaan di dalam nilai Kristus Yesus, dan kita ada refleksi nilai kebangkitannya. Dari kebangkitannya itu kita mempermuliakan Tuhan dan bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kuatkan imanmu dan teguhkan imanmu terhadap penderitaanmu. Jangan takut, itu belum seberapa, mengingat upah yang besar sedang menunggu Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita merayakan Paskah hanya sekadar perayaan rutinitas yang tanpa makna di kemudian harinya. Itu sangat salah besar. Jangan lagi Anda dikalahkan oleh penderitaanmu. Kalahkanlah penderitaanmu dengan iman yang teguh kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berharap kepada Tuhan pastinya berkemenangan. Glory, haleluya. Kemudian saudaraku, kita melihat yang ketiga, meneladani kematiannya. Meneladani kematiannya. Dalam rangkaian sampai ke hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, ada nilai kehidupannya, ada nilai penderitaannya, dan ketiga, ada nilai kematiannya. Ini harus kita teladani Bapak Ibu. Itulah refleksi seluruh keadaan di dalam kita merayakan Paskah. Ya kan, sampai Yesus bangkit di dalam kemenangan, di dalam maut. Meneladani kematiannya, Roma 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jika kita meneladani kematian Kristus, itu karena dosa-dosa kita. Kita pun telah mati dari dosa. Jadi janganlah berbuat dosa lagi. Jangan kau hidupkan dosa di dalam tubuhmu kembali. Matikanlah dosamu itu yang sudah bersama kematian Kristus. Dibaptis mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Jadi seharusnya jangan Bapak Ibu membangkitkan dosamu. Jangan, sebab engkau tidak akan pernah mendapatkan nilai kehidupan Kristus. Tidak akan pernah mendapatkan kebangkitan Kristus. Justru engkau akan mendapatkan maut yang membawa engkau dalam kematian yang kekal. Dengan meneladani kematian Yesus Kristus. Jadi kita sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan sampai Bapak Ibu kita ini, saudaraku, tidak mengerti akan nilai kematian Kristus karena apa? Karena bagaimana? Dan untuk siapa? Dan tujuannya apa? Jangan sampai terjadi seperti itu. Kematian Kristus adalah kematian atas dosa-dosa kita. Dengan demikian kita akan menerima juga kebangkitannya. Jadi camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Sayang sekali banyak orang Kristen yang kembali menghidupkan dosanya. Bukan menghidupkan Kristus di dalam dirinya. Bukan menghidupkan kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Bukan menghidupkan keagungan Tuhan di dalam dirinya. Tetapi malah menghidupkan dosanya lagi. Kembali kepada manusia lamanya. Itu namanya tidak meneladani kematian Kristus, saudaraku. Jadi sama saja menyia-nyiakan kematian Kristus. Jika engkau menyia-nyiakan kematian Kristus, maka engkau akan sia-sia dalam kematianmu. Sia-sia dalam kematianmu di dalam maut. Perlu Bapak Ibu dengar baik-baik dan camkan itu baik-baik. Jadi saudaraku, keadaanmu sekarang adalah dengan meneladani kematiannya, Anda sudah bukan lagi manusia lama. Manusia lamamu sudah mati. Engkau adalah manusia baru yang telah bangkit bersama dengan Kristus Yesus. Haleluya, amin saudaraku. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita juga dibangkitkan menjadi manusia baru. Ya, sehingga pada akhirnya hidup kita tidak lagi melayani dosa. Tidak lagi menjadi budak dosa. Tidak lagi menjadi alat dosa. Tidak lagi menjadi alat kelaliman, tetapi alat kebenaran dan alat kemuliaan Tuhan. Ini penting loh bagi setiap kita. Kita camkan baik-baik dan benar-benar perlu berhati-hati dalam menapaki kehidupan kita. Jangan lagi kita menjadi manusia lama. Seperti babi kembali kepada kubangannya. Seperti anjing kembali ke makan muntahnya. Kita tidak lagi demikian Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu meneladani kematiannya, engkau akan mendapatkan kebangkitannya. Dan engkau akan sama dalam kebangkitannya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita harus menyadari akan demikian. Godaan apapun yang hinggap, yang kita hadapi Bapak Ibu, jangan sampai menghidupkan kembali dosamu. Ya kan? Dan engkau sudah hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam kebangkitannya. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian kita lihat yang kelima, meneladani, saudaraku, kebangkitannya. Yang keempat, meneladani kebangkitannya. Ya kan? Di dalam merefleksikan kebangkitan Yesus Kristus, yang keempat adalah meneladani kebangkitannya. Yohanes 11:25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katakan amin Bapak Ibu. Saya akan katakan amin dan selalu mengatakan amin tentang Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dengan meneladani kebangkitannya, kita juga akan bangkit bersama Kristus dan hidup di dalam Kristus. Sekarang kita hidup di dalam Kristus. Sekarang kita dalam kemuliaan Yesus Kristus, dalam kehendak Yesus Kristus, dalam keagungan Yesus Kristus. Jadi saudaraku,
dengan meneladani kebangkitannya, tidak akan pernah mati lagi. Kita akan bangkit selama-lamanya bersama dengan Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi itulah kondisi ini. Saudara, Yesus sudah membuktikan bahwa dia tidak bisa dikuasai kematian, bahwa dia tidak bisa dikuasai oleh maut. Kematian dan maut telah dikalahkannya melalui kebangkitannya. Yang hari ini kita merayakan Paskah. Itulah iman kita. Itulah nilai kemuliaan Kristus Yesus yang kita banggakan, yang kita agungkan. Jangan lagi, saudaraku, kita mencemooh dengan hal tersebut. Dari hal tersebut, kita percaya jika kita meneladani kebangkitannya, hidup kita akan hidup selama-lamanya, dan maut dan kematian tidak bisa menguasai kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya baca lagi, saudaraku, dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah nilai kenyataan, nilai real, dan hidup di dalam iman kita. Iman kita dihidupi oleh nilai kebangkitannya tersebut. Sehingga, saudaraku, jangan sampai iman kita mati. Jangan sampai iman kita terpuruk, saudaraku. Kita harus tetap kuat di dalam beriman kepada Yesus Kristus yang hidup. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Glorikan itu semua, gelorakan itu semuanya, Bapak Ibu, di dalam kehidupanmu. Ingat baik, saudaraku, maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Maut telah dikalahkan. Yesus Tuhan kita telah membuktikan itu. Ada amin? Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebab firman itu selalu menghidupkan kehidupan kita selama-lamanya, dan kita akan selalu dalam kebangkitan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Allah kami yang kami banggakan, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan maut, yang hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan, merayakan hari Paskah, yang adalah satu nilai yang sangat mulia, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selamanya, dan kami pun di dalam kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka Tuhan pimpin, Tuhan tuntun agar tetap setia di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Amin. Haleluya.